Punya mertua baik dan mendukung itu impian kita semua ya kayaknya. Setuju? Apalagi kalau mereka support juga secara finansial untuk pendidikan kita. Kayaknya kalau gini rezeki nomplok ya. Tapi sebagai menantu yang baik, kita tuh nggak bisa sepenuhnya dong mengharapkan pemberian dari mertua. Hai Zafriends, buat yang baru mampir di Zafinance TV, salam kenal, saya Nabila. Sebelum saya bahas kasus money clinic yang baru-baru ini masuk ke Zafinance, saya mau ngingetin lagi ke Zafriends kalau mau melakukan one-on-one financial consultation bisa klik link yang ada di description box ya. Di money clinic kali ini ada curhatan dari seorang dokter yang lagi galau. Mau daftar spesialis tapi suami juga mau resign. Ya otomatis kalau gitu pemasukannya juga jadi akan berkurang. Walau sebenarnya mertua bu dokter ini mau bantu untuk ambil spesialisnya, tapi tentu nggak sepenuhnya bisa mengharapkan dari mertua juga kan. Nah sekarang kita coba dengerin dulu yuk curhatan dari si ibu dokter. Hai Mins, sebelumnya terima kasih ya sudah pilih aku untuk dibahas masalah keuangannya lewat money clinic. Aku seorang dokter, usiaku 33 tahun dan tinggal di Pati, Jawa Tengah. Aku sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Penghasilanku sendiri saat ini sekitar 13 juta, sedangkan suami 7 juta. Jadi total penghasilan kami berdua sekitar 20 juta dalam sebulan. Dan juga ada penghasilan lainnya dari usaha cuci kiloan sekitar 1 juta sampai dengan sekitar 2 juta rupiah dalam sebulan. Pengeluaran keluarga kami saat ini kalau di total sekitar 11.110.000 per bulan, yaitu untuk kebutuhan rumah tangga seperti belanja bulanan, uang saku saya dan suami, pengeluaran untuk anak-anak, bayar babysitter, kasih orang tua, dan lainnya. Kami juga masih ada cicilan untuk tanah yang harus dibayar per bulannya itu 4.250.000. Ini masih harus dibayar sekitar 2,5 tahun lagi atau 30 bulan. Untuk aset, saat ini kami memiliki Vespa motor antik yang nilainya 120 juta. Aset investasi lainnya yang sudah kami kumpulkan ada investasi untuk sekolah anak sekitar 10 juta. Ada emas sekitar 20 gram, ada LM sekitar 2 gram, lalu ada reksadana saham 1 juta. Kami juga memiliki 2 bidang tanah. Tanah yang pertama sekitar 230 juta, tanah kedua sekitar 350 juta. Saat ini masalah keuangan kami yaitu kami memiliki 2 anak yang berumur 1 tahun dan 2,5 tahun. Kami saat ini masih tinggal bersama orang tua. Nah, masalah utamanya suami ingin resign, jadi pendapatan tetap akan berkurang. Bingung nih Mins, pos apa ya yang mau dikurangin, sedangkan saya mau daftar spesialis dengan uang mertua. Tapi ya saya nggak mungkin kan mengharapkan biaya sepenuhnya dari mertua. Gimana dong Mins solusinya? Terima kasih. Kayaknya Zafriends juga beberapa ada di posisi serupa. Mau lanjutin pendidikan untuk meningkatkan karir, tapi di sisi lain pasangan juga mau coba hal baru. Resign untuk bangun bisnis ataupun mencoba peruntungan di pekerjaan yang lain. Yang dampaknya bisa mengurangi pemasukan kita. Nah kalau udah gitu bingung mau ngurangin pos yang mana ya, pos pengeluaran yang mana yang harus dikeluarin. Apalagi kalau ada cicilan. Walau mertua baik, tapi kan gak mungkin dong selalu mengharapkan ke mereka. Gak enak juga kan, pengennya kan kita juga sebagai anak, sebagai menantu malah kalau bisa ngasih ke mertua. Tapi Zafinance akan coba share beberapa tips yang mungkin bisa Zafriends ambil. Merujuk pada kasus bu dokter ini, secara keseluruhan kondisi keuangannya sekarang tuh cukup sehat. Walaupun rasio likuiditasnya masih kurang sehat, tapi untuk rasio menabung dan utangnya masuk kategori sehat. Kalau dari apa yang udah dijelaskan tadi dari bu dokter ini, belum ada dana darurat nih. Nah Zafriends, buat itu Zafinance tuh nggak pernah bosan buat ngingetin siapin dana darurat ya. Karena memiliki dana darurat ini akan membantu kita antisipasi hal yang tak terduga yang mengharuskan kita mengeluarkan uang. Untuk bu dokter, kebutuhan dana daruratnya tuh 12 kali kebutuhan utama bulanan, yaitu sekitar 11 juta rupiah. Jadi total dana darurat yang baiknya dikumpulin sama bu dokter itu sekitar 132 juta rupiah.
Untuk sekarang ini sih prioritasin memiliki dana darurat minimal 3 kali kebutuhan utama dulu atau sebesar 33 juta rupiah dengan mengalokasikan dana cash dan emas 22 gram. Kekurangannya bisa dilanjutin dengan menyisihkan minimal 5% dari penghasilan bulanan, bisa paralel dengan investasi mencapai tujuan keuangan lainnya. Tempatkan minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah, selebihnya di reksadana pasar uang atau logam mulia. Karena suami mau resign, jadi perlu penyesuaian dalam keuangan keluarga. Mulainya dari mana? Dimulai dengan mengatur ulang anggaran dengan hanya memperhitungkan penghasilan minimal suami dan istri ya, yang mungkin diterima. Nah, kalau masih kesulitan mengurangi pos pengeluaran, coba cari alternatif yang lain yang lebih ekonomis dari pengeluaran sebelumnya. Misalnya, kalau sebelumnya selalu makan siang di luar atau pesan delivery, coba sesekali bawa bekal dari rumah atau kurangi salah satu pemomong. Gunakan metode alokasi simpel 50% living, 30% saving, dan 20%-nya playing. Untuk alokasi posnya bisa dibantu minimal 3 rekening. Dibagi jadi rekening living buat memenuhi kebutuhan bulanan dan cicilan. Rekening saving, menabung dan investasi untuk mencapai tujuan keuangan, dan rekening playing untuk belanja dan kesenangan lainnya. Idealnya, pos saving bisa dialokasikan untuk mencapai maksimal 3 tujuan keuangan secara bersamaan. Misalnya, prioritas tujuan saat ini dana darurat dan dana pendidikan. Tentukan kebutuhan dana pendidikan spesialis yang ingin disiapkan. Buat rekening terpisah untuk masing-masing tujuan keuangan. Zafran, sebagai pasangan tentu kita ingin support impian dan pendidikan pasangan kita. Dan kalau keputusan mewujudkan impian atau lanjut pendidikan ini akan ngasih pengaruh ke finansial keluarga, coba didiskusiin dengan pasangan baik-baik buat anggarannya ulang. Semoga apa yang disampaikan bisa dipraktikkan juga ya buat Zafrans. Nah, misalnya Zafrans punya keinginan nih kita mau bahas apa di Zafirans TV, bisa di-share di kolom komen. Saya Nabila, pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!